Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, semua dewan asatidz, pengurus yayasan, kepala sekolah, dan semua guru-guru kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Salah satu kebiasaan yang saya lakukan setiap saya bangun malam, saya meyakini bahwa ilmu itu akan senantiasa tumbuh dan berkembang ketika adanya silatul qulub antara seorang murid dengan seorang guru. Silaturahmi membutuhkan pertemuan fisik, tetapi silatul qulub cukup membutuhkan komunikasi dengan menggunakan bahasa hati. Maka dimanapun dan kapanpun, bahwa jasa seorang guru itu tidak boleh dilupakan oleh seorang murid. Itulah alasan dari semua tempat yang saya datangi di Indonesia, bahkan di beberapa belahan di dunia, mungkin tempat ini hari ini membuat saya paling emosional. Saya betul-betul menyadari bahwa yang kemudian hari ini Allah anugerahkan kepada saya adalah merupakan keikhlasan guru-guru saya ketika di Bustanul Ulum, yang mungkin dengan cara-cara beliau, dengan kaifiah para guru-guru kita semuanya, dengan keikhlasan beliau-beliau, saya masih ingat betul bagaimana kemudian seorang kiai, guru seperti Pak Uti Sudi Mubarak, seperti Pak Husnul Badar, kemudian guru-guru kita yang lain, Pak Goni, saya punya guru tasrif dulu Pak Rozi, saya dulu guru punya takrib Pak Iswan, yang sebenarnya mungkin dibandingkan murid-murid yang lain, apa yang saya dapatkan sangatlah minim. Tapi saya teringat dengan dawahnya Al-Maghfurlah, guru saya dari Al-Fadlu wal Fadilah Kendal, Syekhina wa Murabbi Ruhina Abah Yaitim Yati Rois Allah Yarham, yang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia. Ketika di saat para gus-gus dan kiai mempersalahkan tentang eksistensi saya, beliau mengatakan dengan tegas, Miftah ini gambaran qalilum minal yaqin khairum min kasir minal ilmi wal amal. Beliau mengatakan apa? Yang dimiliki Miftah itu mungkin minimal, tapi hasilnya maksimal. Kalau kemudian dibutuhkan bukti apa bentuk maksimalnya itu, hari ini alhamdulillah atas izin Allah sudah lebih dari 200 orang yang masuk Islam melalui saya, baik dari kalangan selebriti, artis, maupun mereka orientalis dan ateis dari luar negeri. Seperti ketika saya ceramah di gereja Jakarta Utara tahun 2021, saat itu yang sangat viral, yang saya dibenci, dibully, dicaci maki oleh orang-orang di Indonesia. Saya dibilang kafir. Tetapi apa yang terjadi, impact dari itu, satu keluarga ateis dari Belanda menyatakan masuk Islam melalui saya. Dan yang lebih membanggakan lagi adalah ketika wali kota Los Angeles Amerika Serikat
Dia minta saya untuk datang ke Los Angeles untuk berbicara toleransi ala Gus Miftah, wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Sehingga di sana kemudian saya selalu mengatakan, ketika Anda tidak merasa percaya diri, belajar menuntut ilmu di sebuah pesantren yang barangkali secara nasional kita belum besar, atau dianggap kita terlalu kecil karena kita tinggal di pedesaan, Anda salah. Pertanyaannya adalah bukan di mana Anda belajar, tapi bagaimana Anda belajar. Maka saya meyakini ketika ada pengetahuan seperti itu, mungkin satu saat jika Allah menghendaki, dari Bustanul Ulum tidak hanya muncul orang seperti saya, yang saya berharap dan berdoa, insya Allah dari Bustanul Ulum akan muncul orang-orang yang lebih luar biasa dibandingkan saya. Pertanyaannya bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi apa? Mau apa tidak mau. Toh kemudian kita sering diingatkan, idza sodaqal azmu wa duhas sabil. Bahkan saya lebih ekstrim ketika mengambil dalil itu, idza sodaqal azmu wa duhas subul. Tidak hanya sabil, tapi subul. Kenapa? Karena ketika kemauan itu ada, pasti akan ada banyak jalan. Tidak hanya satu jalan, tapi banyak jalan. Waduhas subul. Kalau kemudian kita sering di dalam berdakwah menggunakan dalil al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, saya lebih ekstrim, al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil ajdadil aslah. Tidak hanya jadid, tapi ismu tafdil, yang lebih baru. Itulah yang kemudian saya dianggap aneh ketika metodologi dakwah yang saya gunakan berbeda dengan kelaziman pada umumnya. Karena saya punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu itu harganya akan murah jika jumlahnya banyak, kecuali adab. Maka sederhana saja, kalau Anda pengen jadi mahal, jadilah yang sedikit. Saya bilang, kiai itu banyak, tapi yang mau ngurusi PSK jarang. Berarti Gus Miftah kiainya bukan PSK, jarang. Oh malah kiai ini lonte, bukan. Berarti kiai jarang. Karena teorinya adalah barang itu kalau sedikit itu berarti barang langka. Kalau langka berarti antik. Kalau antik harganya mahal. Saya boleh hari ini boleh bergaya. Orang mengatakan Miftah tidak alim, iya. Saya mungkin kiai tidak alim, tapi saya kiai paling mahal. Karena apa? Barang itu kalau sedikit pasti mahal. Makanya kalau kemudian kalian pengen mahal, sederhana saja, jadilah yang sedikit. Contoh, sebelum Ramadan saya mendapatkan 3 penghargaan dari Lebrit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Yang pertama, ketika Muktamar NU di Lampung, saya lelang belangkon karena saya diminta untuk membantu panitia mencari dana. Saya lelang 1 belangkon saya, yang saya menggunakan belangkon sejak tahun 2006 setelah gempa bumi di Yogyakarta. Karena waktu itu saya mengemban misi membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Belangkon yang saya buat harga 90.000, saya pakai selama 10 tahun. Anda tahu lagu berapa? Lagu 900 juta. Belangkon 90 juta. Piye sarungi? Ayo. Apa meneh isine? Ayo itu. 900 juta. 900. Kenapa? Karena orang kemudian mengidentikan belangkon itu dengan saya. Kalau dulu Anda cari belangkon seperti yang saya pakai, yang berkelambai panjang itu yang biasa saya pakai, itu dulu orang mengatakan belangkon ala Diponegoro. Sekarang Anda cari di mana-mana, belangkon ala Gus Miftah. Sehingga kemudian apa? Dianggap langka. Kemudian yang kedua, saya dapat penghargaan dari Lebrit sebagai dai yang paling konsisten dan istiqomah pengajian di lokalisasi dan klub malam 22 tahun. Kalau saya ditanya apakah istiqomah itu berat? Iya, istiqomah itu pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Dan menjalaninya harus ikhlas. Ikhlas itu ciri-cirinya diam, karena kalau ngomong namanya iklan. Kalau saya punya quote apa Mas Hafid?
Ikhlas itu seperti keset. Artinya apa? Diijak-ijak tetap welcome. Kemudian yang ketiga, saya dapat penghargaan apa? Ini yang menurut saya paling aneh. Selebriti yang wajahnya paling banyak dilukis di bokong truk. Ada 350 truk yang sudah terdeteksi yang bokongnya digambar wajah Gus Miftah. Lebih banyak daripada Deddy Corbuzier, Nikita Mirzani, Atta Halilintar, Raffi Ahmad. Gambar saya paling banyak. Bukan persoalan saya ganteng, kalau itu fakta sih, kalau itu fakta. Tetapi karena banyaknya quote yang saya buat sehingga saya mendapatkan julukan Master of Quote. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambar saya, kemudian di situ ada quote-nya, bokongmu adalah rezekiku. Itu quote saya buat sekian tahun yang lalu. Pertanyaannya mungkin begini sebelum saya lanjutkan. Hari ini mohon maaf, mungkin masalah radikalismenya agak saya kurangi karena saya yakin insya Allah anak-anak Bustanul Ulum sudah berbangsa dan bernegara yang baik insya Allah. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kok saya itu sekarang dakwah salah satunya menggunakan quote. Anak-anak adik-adik coba lihat, kalau anda baca kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari Shahihul Hikam, hikam itu kan isinya semuanya motivasi, quote. Coba anda baca, ketika seseorang tidak percaya diri, di situ kemudian Allah mengatakan, menurut Ibnu Athaillah dia mengatakan apa? Ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuan. Ketika kamu keluar dari Bustanul Ulum kemudian galau, saya besok makan apa, saya kerja di mana? Di situ kemudian Ibnu Athaillah memberikan motivasi, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasi basirati minka. Kesungguhanmu mengejar sesuatu yang sudah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum Allah janjikan untukmu adalah merupakan tanda-tanda telah mati mata batinmu. Ketika kamu kemudian jomblo takut gak menikah, apa dikatakan Shahihul Hikam? Arif nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari ngatur, karena hidup itu sudah ada yang ngatur. Manusia sama dion dari aturan. Santai bro, semuanya dimotivasi sama Ibnu Athaillah. Maka kamu yang jomblo-jomblo, kamu ingat, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap, bukan karena nafsu sesaat. Santai, kamu gak usah galau, malah kamu galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Santai nah. Ar-Rum 21 menyebutkan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia ya. Saya dulu alhamdulillah kuliah gak pacaran. Waktu itu saya tidak pacaran, saya jomblo. Saya jomblo bukan karena saya gak laku, ya, tapi karena memang gak ada yang mau. Bukan mas. Saya jomblo bukan karena saya gak laku, tapi karena aku terlalu indah untuk dimiliki. Nah, kalau Pak Guru itu bisa sukses, pasti punya quote. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada dari doa seorang istri. Artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Enggak lah, enggak. Kalau saya beda. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Maka perkenankan hari ini saya memberikan motivasi kepada junior-junior saya, yang saya berharap pertemuan yang singkat ini mampu membuka wacana kita, membukakan sedikit harapan bagi kita untuk menatap masa depan yang lebih baik. Beli sumsum mbak boleh perawan ayu, bokongnya lemu.
Hai anak-anak Bustanul Ulum yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Kenapa saya harus mengatakan itu? Tuku pare ning Cemoro Sewu, piye-piye aku santri BU. Nah, anak-anak sekalian dan dewan guru yang saya hormati, bulan-bulan ini kita dipertontonkan dengan dua keadaan. Kayak mesti santrinya Samsudin kayaknya. Oh, tenang. Ada dua keadaan yang mungkin kalau kita cerdas bisa kita ambil iktibar dan pelajaran dari keduanya. Yang pertama, kejadian seorang anak kecil pengamen dari Banyuwangi yang dia bukan siapa-siapa, tanpa disangka, tanpa diduga Allah angkat derajatnya. Bagaimana caranya? Dengan diundang sebagai bintang tamu di istana. Farel Prayoga, yang kemudian jangankan dirinya, orang tuanya pun gak akan pernah berpikir kalau dia akan menjadi anak yang viral dan terkenal. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dipertontonkan kepada orang yang punya kuasa, punya pangkat dan jabat, jenderal bintang 2, punya uang, punya segalanya, tetapi dalam waktu yang singkat Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya, Allah hinakan sehina-hinanya. Tahu-tahu dari seorang jenderal yang biasa menangani tersangka justru menjadi tersangka. Verdi Sambo. Walaupun hari ini orang nggak fair, ketika ada orang polisi jalan di jalanan, kemudian kita teriak-teriak Sambo, 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 Sambo. Padahal itu Sambo itu hanya oknum polisi, karena saya meyakini polisi masih banyak yang baik dibandingkan orang seperti Sambo. Amin. Kemarin Hut Bayangkara saya diundang Pak Kapolri, saya bilang, Gus minta apa evaluasinya? Oh polisi bagus jenderal, tapi mohon maaf saya nggak suka dengan polisi. Kok begitu? Iya, saya nggak suka dengan polisi karena saya suka poluan. Nah, polisi lanang ya, nah, polisi lanang ya bro. Nah, saya kemudian teringat dengan salah satu ayat Ali Imran ayat 26 yang dulu ketika ujian dari sanawiyah ke aliyah itu diwajibkan dibaca ketika kemudian apa? Imtihan syafai oleh Pak Udi itu. Salah satu ayatnya apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kalau saya terjemahkan dalam bahasa Jawa artinya apa? Jalmo tan kena giliro. Orang itu nggak bisa disepelekan. Saya dulu ketika masuk pertama kali di klub malam dan di lokalisasi, orang semuanya menyepelekan, ah Miftah orang gila, kentir, londe kok diajak ngaji. Semua orang berpikir seperti itu. Saya sembunyikan kajian saya, bahkan teman kampus pun gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Saya keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Yang pengen saya sampaikan sebelum itu apa anak-anak? Hari ini kita hidup di era Society 5.0. 5.0 yang era ini ditandai begitu dominannya IT terhadap kehidupan manusia. Maka disitulah kemudian kita dituntut untuk mempunyai 4 kompetensi yang saya singkat menjadi 4C. Apa itu? C pertama adalah creativity, C yang kedua adalah critical thinking, C yang ketiga adalah collaboration, dan C yang keempat adalah communication. Yang pertama creativity. Saat itu saya mikir, satu saat ada PSK yang pengen datang ke tempat pengajian,
yang datang, yang terjadi apa? Penghakiman terhadap PSKI. Allah lonte ngaji. Dia tidak diberikan ruang, tidak diberikan kesempatan. Padahal saya meyakini semua orang butuh bermesraan dengan Tuhannya. Maka ketika saya ziarah ke makamnya Sunan Derajat, di situ saya membaca tulisan Sunan Derajat, wenono ageman marang wong wudo, wenono tongkat marang wong buto. Yang kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa, menyapu itu di tempat yang kotor, menyalakan lampu itu di tempat yang gelap. Itulah yang kemudian melatar belakangi saya. Bagaimana kemudian saya harus datang kepada mereka. Demikian pula ketika saya harus berhadapan dengan ahli maksiat, para pemabuk anak dunia malam. Ketika saya membaca cerita sahabat Kanjeng Nabi namanya Nuaiman, yang beliau orangnya sangat lucu tetapi pemabuk. Dan hebatnya apa? Setiap sahabat ini melaknat Nuaiman, Nabi membela, latal anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena di dalam hatinya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Saya kemudian berpikir, kenapa selama ini ahli maksiat hanya divonis? Bukankah alaihissallahu bi akamil hakimin? Catat omongan saya. Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Tapi celakanya apa? Celakanya adalah kita sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau orang lain salah, kita tuntut, kita hakimi, tapi begitu kita salah, kita membela diri. Itulah alasan kenapa Allah memberikan dua mata. Satu mata seharusnya untuk melihat kebaikan orang lain, dan satu mata untuk melihat keburukan-keburukan kita sendiri. Saya sering mengatakan, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, dan segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya. Maka kemudian saya membangun optimisme. Anak-anak, apa bedanya orang optimis sama pesimis? Bedanya satu. Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Pertanyaannya, kita mau jadi yang mana? Mau jadi orang yang optimis apa pesimis? Optimis. Coba, saya mohon maaf, kalau gelas ini ada isinya separuh, mohon izin saya nggak minum, saya ini pas puasa Daud saya. Jadi kalau Anda bertanya, apa yang membuat saya kuat? Salah satunya adalah karena saya rajin puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Coba saya mau tanya kepada Anda. Ketika kamu harus membuat narasi gelas ini airnya masih separuh apa tinggal separuh? Coba Anda jawab. Masih separuh atau tinggal separuh? Tinggal apa masih? Masih. Berarti Anda orang optimis. Kalau orang pesimis akan mengatakan, waduh tinggal separuh. Yang dia lihat apa? Yang dia lihat apa? Kekurangannya. Tapi kalau Anda orang optimis akan mengatakan masih separuh. Ini melihat peluangnya. Nah, artinya apa? Hari ini ketika Allah anugerahkan kepada kita dengan segala kemampuan, yang kita lihat kadang-kadang apanya Pak Afi? Kekurangannya. Maka yang terjadi apa? Kita menjadi pribadi yang insecure. Apa bu insecure? Minder, underestimate, gak percaya diri. Lagi jelas pede, patang dedet. Apa boleh? Ini kalau di Jogja namanya Irma. Irenge Masya Allah. Kalau kita sering membaca mafudat itu apa? Falikuli sayin maisiyah. Kalau bahasa saya apa? Falikuli sayin pak-pakun. Semua orang itu punya pak-pak masing-masing. Semua orang punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan. Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Jujul bro, jujul. Nah, orang optimis, orang yang mampu menangkap peluang di dalam masalah. Jadi mohon maaf, lokalisasi klub malam kan dari dulu nggak ada solusinya. Saya waktu itu mikir, kenapa ini tidak jadi peluang bagi saya. Akhirnya saya komunikasi, saya masuk ke lokalisasi beberapa kali. Sampai malam kesekian saya diancam bunuh
oleh preman terbesar di Yogyakarta waktu itu, namanya Gunardi Joko Lupito, Gunjek. Seorang preman yang sangat besar. Pada malam berikutnya saya ditodong pistol sama almarhum Gunjek. Tapi Anda tahu, atas optimisme yang saya miliki, almarhum Gunjek akhirnya menjadi pengawal saya, dan akhirnya dia meninggal. Sebelum meninggal dia membangun 3 masjid. Ini mantan preman. Anda tahu Hercules, preman terbesar di Jakarta, hari ini menjadi pengawal terbesar saya. Padahal apa? Dia punya anggota preman di Jakarta berapa? 1 juta orang. Dia ditembak dari jarak 2 meter nggak mati. Preman ditembak dalam jarak 2 meter, kena matanya nggak mati. Saya tanya, kamu ditembak nggak mati? Mau? Enggak, mata saya cuma pecah saja. Cuman pecah saja. Makanya beliau matanya tinggal 1, ini neker, ini neker, ini kelereng. Tangannya tinggal 1, ini palsu. Karena tiap malam dia dibacok sama orang. Saya tanya, mau? Kok kamu dibacok orang nggak mati? Belum saatnya, Bah. Ya matamu, oh tak bilang gitu. Ini preman loh yang ngomong. Saat awal-awal itu semuanya orang menghujat saya. Apalagi ketika kemudian Allah berkenan menjadikan itu viral. Tahun 2018. Ketika saya pengajian di klub malam di Bali. Yang saya datang, acara mereka adalah anniversary ulang tahun. Ternyata begitu saya masuk, subhanallah, ada 500 mbak-mbak LC, ladies cup, pemandu karaoke, atau kalau di Jawa Timur namanya purel, perempuan rela diusel-usel, yang mereka kerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Ternyata begitu saya datang, mohon maaf, sudah menggunakan pakaian seksi, walaupun menurut saya nggak seksi, hanya salah kostum. Nah ini dia. Ada yang lebih ekstrim dari ini. Kayak sing guri matane ngopo. Dan Pak Afif, di tempat itulah tadi salah satunya saya dikenalkan oleh Allah seorang DJ artis terkenal dari Thailand, namanya DJ Cathy Butterfly. Jadi kalau dia perform nge-DJ, nyuwun sewu mohon maaf, dia hanya pakai bea dan celana dalam. Pas ketemu dengan saya, untung saya pakai kacamata hitam, sehingga melotot nggak kelihatan. Saat itu kemudian apa orang bilang? Orang bilang begini, begitu viral, saya dapat banyak undangan televisi, salah satunya di TV One. So Inggris gitu. Ada seorang kiai yang marah-marah sama saya, dia mengatakan apa? Yang dilakukan oleh Miftah pengajian di klub malam dan di lokalisasi itu memalukan dan menjual ayat-ayat agama. Saya mikir, saya selama ini pengajian sama mereka yang keluar biaya saya, makan, minum, saya belikan sajadah, Quran, mukena, saya bagi setiap saat. Itu nggak ada yang keluar uang mereka. Bahkan kalau mereka pamitan, bah saya mau keluar dari PSK, tak kasih modal. Kamu mau keluar duknya, tak kasih modal. Kamu jualan, jangan kayak kemarin jualan kroto. Saya bilang begitu. Apa itu kroto? Pakan manuk. Gitu. Kamu belum paham. Lagi rupa-rupa paham. Jangan ngomong-ngomong kroto. Saya sudah 15 hari nggak pulang saya, Pak Abu. Saya itu kalau pergi 2 minggu, 3 minggu baru pulang. Ini saya sudah pergi 15 hari baru mandi malam ke Jakarta, dan dari Jakarta besok pagi ada meeting, besok siang baru pulang. Di rumah 2 hari, berangkat lagi setengah bulan. Jadi yang mohon maaf, hidup saya itu jarang ketemu kroto. Pakan manuk. Awalnya mbahmu mbok nikah lagi, sorry, saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Itu anak-anak kalau mau menikah. Terakhir saya memberikan nasihat ke pernikahan ke Mas Deddy Corbuzier.
Seharusnya kemarin Mbak Via Valen nikah yang nasihati saya, tapi saya pas haji. Saya bilang sama Deddy Corbuzier, banyak laki-laki mengatakan mencari wanita solehah itu susah. Perempuan mengatakan mencari laki-laki soleh itu susah. Pertanyaannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi. Maka jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terima pasanganmu dengan cara yang sempurna. Walaupun saya berat Mbak Mas, saya di Jakarta kan punya pengajian khusus artis, dan ya Allah zamannya banyak janda Mas Afif. Gimana coba? Nikita Mirzani, Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, dan yang terbaru jamaah saya di Jakarta siapa? Idolanya Mas Afif, Lucinta Luna. Ketoke wayu, Mbak Santa rangkul busine metu. Nah, saat itu orang di TV bilang apa sama saya? Memalukan. Saya ditanya, respon Gus Miftah bagaimana? Mohon maaf Pak, kalau yang saya lakukan ini dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Nah, anak-anak begini, maka saya ingin sampaikan, semua di antara kita hari ini berpotensi menjadi viral, menjadi masyhur. Karena mohon maaf, kenapa harus viral? Sekarang sealim apapun kamu gak dikenal sama orang, omonganmu gak akan didengarkan. Saya punya acara di TV, ngobrol bareng Gus Miftah. Ini besok saya punya acara di Antv, judulnya Jejak Dakwah Gus Miftah. Saya tanya sama orang punya TV, Haritanu Sudibyo, yang punya MNC Group. Saya tanya, bos, you dulu bikin TV, itu habis berapa duit? Zaman saya bangun RCTI Gus, saya habis 1 triliun. Yang saya sempat ditawari sebagai ketua umum partainya beliau, Gus mau nggak jadi ketua umum Perindo? Mohon maaf Pak, saya bukan orang politik. Kalau Gus sudah mau, kita biaya, kita modalin. Enggak. Jadi bukan cuma caleg. Dulu ada 2 partai yang minta saya jadi ketua umum, 1 Perindo, 2 Hanura, melalui Pak Osman Sabta. Saya bilang enggak. Saya hari ini belum tertarik untuk menjadi politikus. Ya karena kebanyakan politikus kelakuannya kayak tikus. Saya bilang, Anda berapa keluar duit untuk buat TV? 1 triliun. Sementara di era 5.0, semua orang berpotensi punya TV, bahkan hanya dengan menggunakan HP masing-masing. Minimal IGTV. Kebayang nggak sakit hatinya Pak Haritanu? Dia bikin TV 1 triliun, sementara kamu bikin TV cukup pakai HP cross yang harganya 1.500.000. Cross bro, cross. Nah, persoalannya adalah bukan masalah medianya, tapi kontennya. Maka saya bilang, hari ini kalau kamu viral, virallah dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Betul? Jadilah problem solver, bukan troublemaker. Jadilah pemain, bukan penonton. Kalau kemudian kita baca jurumiyah, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun, isim itu ada 2, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Pertanyaannya, kamu pilih yang mana? Menjadi yang dinamis apa yang statis? Menjadi penonton apa pemain? Menjadi troublemaker apa problem solver? Problem solver, bukan troublemaker. Makanya hari ini mohon maaf, kalau pengen viral gara-gara sensasi, mohon maaf, Anda lihat di TikTok, seorang cewek pakai jilbab, BH-nya dibuka, kemudian diambil kamera, hai guys, susuku gede guys. Pertanyaannya, ini viral yang bermasalah, ya kan? Makanya kemudian ada peribahasa dalam bahasa Arab apa? Kalau kamu pengen terkenal gampang, kencingilah sumur Zam-Zam. Ini viral karena sensasi, tapi gak akan bertahan lama Pak. Coba Anda lihat, orang-orang yang viral karena sensasi gak akan lama. Atau kemudian Anda, mohon maaf, bikin konten perdukunan, viral, oh tenan gitu.
nggak akan lama itu. Apa yang kamu dapat dari itu? Nah, maka teori saya mengatakan begini, kalau Anda bertanya itu kepada saya, itu memang ya sesuai kapasitasnya. Kenapa? Deddy Corbuzier bilang sama saya begini, bro, kamu itu out of the box, di luar nalar, dia bilang. Kenapa, bro? Orang viral berulang itu kan jarang, Pak. Coba Anda lihat kasus saya 2018 viral di klub malam, 2019 viral Deddy Corbuzier masuk Islam, 2021 viral trending Twitter saya ceramah di gereja. Betul nggak? Sebelum Ramadan kemarin viral soal apa? Saya ramai dengan Ustadz Khalid Basalamah soal apa? Wayang. Bagaimana kemudian beliau mengharamkan wayang, saya menolak, kontra narasi dan pendapat itu. Saya dicaci maki orang-orang kelompok Wahabi. Ada 100.000 komentar semuanya mencaci maki saya. Miftah goblok, macam-macam. Apakah saya sakit hati? Tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Selesai. Pertanyaannya begini. Jadi kalau kamu tanya viral, tanya sama saya. Ini kalau ada kejadian apa, saya mau komentar, mesti rame. Terakhir soal apa Pak Afif? Sejak kapan rendang punya agama? Gara-gara orang marah, gara-gara orang masak rendang dari babi, marah-marah. Saya bilang, kewajiban kewajiban untuk tidak makan yang haram, itu kan hanya umat Islam. Kulu mimma fil ardi halalang thayyibah. Orang non-Islam ya terserah. Rendang itu hanya jenis makanan. Kamu masak gori dijadikan rendang juga boleh, ayam direndang boleh, babi direndang boleh. Wong sing mangan cangkem-cangkeme dewe. Kenapa kita repot? Itu kan jenis makanan. Saya lebih menghargai ketika orang jualan barang haram dia mencantumkan label non halal. Sehingga apa? Orang non Islam ketika melihat barang non halal menyikapinya bagaimana? Gak usah emosi, cukup gak usah dibeli, selesai. Makanya di Malaysia, kalau Anda ke Malaysia itu ada rendang pok babi. Ya biasa-biasa saja itu. Kenapa di Indonesia kemudian marah-marah? Dan saya bilang, MUI itu nggak fair. Nggak fairnya di mana? Saya mau tanya. Di Indonesia itu seharusnya yang dibuat sertifikasi haram, bukan sertifikasi halal. Kenapa? Karena kebanyakan makanan di Indonesia itu sudah halal. Makanya yang harus dikasih label itu yang haram. Beda dengan di Amerika. Di Amerika itu ketika kita ke sana, mereka kebanyakan makanan haram, maka yang harus diberi sertifikasi halal. Pertanyaannya, kenapa MUI lebih memilih sertifikasi halal dibandingkan sertifikasi haram? Karena kalau yang disertifikasi haram uangnya sedikit, karena yang disertifikasi cuma sedikit, jadi nggak ada proyek. Proyeknya apa? Sertifikasi halal. Coba Anda lihat, harusnya begitu pola pikirnya. Lah kita itu dibodohi gitu. Harusnya sertifikasi haram. Maka kembali ke masalah viral. Kalau Anda pengen viral, coba. Karena prestasi bukan karena sensasi. Caranya bagaimana? Saya mencatat. Kalau hanya sekedar viral karena sensasi, gampang. Satu, lawanlah pemerintah. Makanya dulu lawan saya di medsos namanya siapa Pak Afif? Gus Nur. Wah, dia terkenal apa? Karena mencaci maki pemerintah. Tapi kalau ini Anda lakukan, nggak akan bertahan lama. Dulu saya punya musuh di medsos namanya Mahir At-Tuwailibi, yang dia mengatakan apa? Miftah pecinta londe. Akhirnya apa? Bermasalah. Dia dilaporkan gara-gara ribut sama saya, tapi yang melaporkan orang lain. Awalnya ketika dia menghina Habib Lutfi, kemudian saya berikan kontra narasi, dia bilang sama saya, dasar Miftah pansos. Pansos dari mana? Followermu hanya 50.000, followerku 2 juta. Yang namanya pansos itu yang sedikit kepada yang banyak. Loh, sekarang fair-fairan Mbak Mas. Kalau dulu Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat, tolak ukurnya apa? Gak ada, cuma pengajian jamaahnya banyak. Kalau sekarang tolak ukurnya apa? Medsos. Coba sekarang Anda lihat tagar paling populer tokoh nasional di TikTok. Bulan Maret 2022 ada survei tagar tokoh nasionalis yang paling populer di TikTok dari 10 besar. Anda lihat siapa-siapa saja nama di situ, akan saya bacakan. Ini survei di bulan Maret terhadap tokoh nasional yang dianggap paling populer di TikTok.
Saya bacakan supaya kamu anak Jaya Sakti BU, oh ternyata kita bisa. Yang pertama, nomor 10 Muhaimin Iskandar, berapa tagarnya? 4,2 juta. Nomor 9 Erlangga Hartarto, berapa tagarnya? 31 juta. Nomor 8 Prabowo Subianto, 105 juta. Nomor 7 Sandiaga Uno, 123 juta. Nomor 6 tagarnya Ridwan Kamil, 184 juta. Nomor 5 Puan Maharani, 212 juta. Nomor 4 Erick Thohir, 244 juta. Nomor 3 Anies Baswedan, 331 juta. Nomor 2 Gus Miftah, 600 juta. Candeso bro. Coba Anda lihat, artinya apa? Bahwa ketika kita punya konten, punya kemampuan, ya kita bisa gitu. Tidak hanya teman-teman kita di Jakarta seperti Mas Atta Halilintar, seperti Mas Raffi Ahmad, kita pun juga mampu untuk melakukan itu. Kemudian kemarin di bulan Mei ada survei dari Poltreking, Ustadz paling berpengaruh di Indonesia, public figure berpengaruh, penceramah Ustadz yang paling disukai. Nomor 1 Ustadz Abdul Somad, 11,9%. Nomor 2 Gus Miftah, 9,4%. Artinya kita mampu. Kemarin terakhir dari Catra Politika sama, kita nomor 2. Pertanyaannya adalah, kok bisa? Kalau kemudian saya dulu di sini yang belajar asal-asalan, mampu kok. Masa kamu yang lebih hebat dari ini, fasilitas Bustanul Ulum lebih keren, nggak mampu? Saya masih ingat ini. Dan saya berterima kasih, salah satu orang yang paling berjasa ke saya dulu, salah satunya Pak Badar. Bagaimana kemudian Pak Badar dulu mengajarkan saya arti kehidupan. Saya sering ditanya, Gus, kok kowe iso kaya ngene apa? Mergo aku mbiyen tau dikamplung Pak Badar tak ada. Mungkin kalau orang lain dipukul marah, kalau saya enggak. Kamu tahu saya dikamplung Pak Badar berapa kali? 3 kali bro. Dan hebatnya Pak Badar tuh kalau mau ngampleng apa? Baca ta'awud dulu, pegang kepalanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin itu cara Pak Badar meruqyah saya. Jadi setan yang minggat, aku jadi kayak gini cah. Makanya kalau kamu pengen jadi hebat, ya silakan minta tampar Pak Badar sekarang. Nah, berangkat dari cerita Farel Yoga dan Ferdi Sambo tadi, sebelum kita tanya jawab, ada 2 hal. Saya teringat apa yang disampaikan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, sebuah syair yang mungkin Anda juga hafal. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Pertanyaannya, Anda sekarang yang mana? Alimun mutahatikun atau yang jahilun mutanasikun? Dua-duanya jelek semua, kok kamu malah milih gitu? Alimun mutahatikun itu orang pintar keblinger, jahilun mutanasikun itu orang goblok yang menyesatkan. Saya mau tanya, kalau dukun itu pintar keblinger apa goblok menyesatkan? Kamu tahu kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Kamu tahu kenapa dukun itu dipanggil orang pintar? Karena yang datang orang goblok. Nah, solusinya apa? Ternyata kalau pengen jadi besar, solusinya bukan 2 hal ini, bukan alimun mutahatikun atau jahilun mutanasikun. Solusinya apa? Mafhum mukhalafah dari syair ini apa logika terbaliknya? Yang pertama, kalau kamu pengen jadi orang besar dan hebat, jadilah orang yang alimun amilun, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Alimun amilun. Coba, saya dulu nyesel banget
diajari Pak Badar nahul wadih nggak paham, diajari Pak Rozi tafsir tasrif bisanya cuma karena yakunu konangan gitu kan. Akhirnya mata yang mudu modot pisan nih. Tapi ya dilala ya Pak Afif, saya itu orang yang tidak malu untuk belajar. Termasuk bulan Ramadan saya mendatangkan guru ustadz untuk ngajari saya. Sehingga kemudian apa? Saya mungkin gak hafal alfiyah atau jurumiyah, tapi saya banyak belajar dari alfiyah dan jurumiyah, terutama ketika saya menjadi orang yang terkenal. Bagaimana kemudian saya diingatkan dalam jurumiyah, lin nasbi wajarin lirrafi wan nasbi wajarin nasolah ka'arifina fa innana linal minah. Bagaimana? Ora dong we utekmu ora nyanda. Jadi gini nak, dulu ketika saya mau belajar menjadi orang hebat, saya diingatkan sama kiai saya. Kiai saya bilang begini sama saya, Miftah, ingat kata-kata saya. Kalamun alabdun mufidun kastakim, dia bilang. Maksudnya apa? Saya bilang, coba, jadilah orang yang mufid, jadilah orang yang kastakim, istiqomah. Artinya apa? Kalau kamu dianggap mufid, hidupmu harus bermanfaat. Dan kemanfaatan itu harus kamu pertahankan secara istiqomah, konsisten. Begitu saya menjadi orang terkenal, kiai saya bilang lagi, linnasbi lirafi wan nasbi wajarin nasolah, tetaplah berposisi seperti domir na. Mau ketemu rofa, ketemu nasob, ketemu jer, konsisten menjadi na. Tidak ada yang berubah dalam hidupmu, konsisten. Jadi mau posisi di atas rofa, mau posisi sedengan saja seperti nasob atau jer, dalam posisi kita rendah serendah-rendahnya, posisinya sama mas, tetap menjadi nah, konsisten. Ojo kaya tempe isuk dele. Maka alimun amilun, harus menjadi orang alim yang beramal. Kemudian yang kedua apa syaratnya? Kalau kamu tidak bisa menjadi alim dan amil, maka kamu harus menjadi orang jahilun muta'alimun, orang goblok yang mau belajar. Dan saya memposisikan diri saya sebagai orang goblok. Saya bilang ketika saya dihakimi sama teman-teman Gus, kamu goblok begini, saya bilang lebih baik saya goblok ada manfaatnya daripada kamu pintar nggak ada manfaatnya. Santai mas. Kamu tahu kalau ada orang posting di medsos, saya mohon maaf, saya mau tanya, lebih banyak like-nya apa komentarnya? Lebih banyak like apa komentar? No, like. Berarti kamu nggak punya Instagram, atau punya barangkali followernya cuma 2. Kalau kamu posting sesuatu, coba anda lihat, pasti lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya. Kenapa pertanyaannya lebih banyak like daripada komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Pasti pak. Tapi kalau jomblo ya beda lah. Kalau jomblo kenapa lebih banyak like daripada komentar? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Ya. Maka coba, posisimu sekarang yang mana? Yang alimun amilun atau jahilun muta'alimun? Toh kemudian kita diperintahkan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban walatakun khomisan. Jadilah orang alim atau berusaha alim, mendengarkan orang alim, mencintai orang alim. Jangan yang kelima, cerewet kepada orang alim. Nah, sehingga kemudian apa? Ketika kita tahu posisi, tahu diri. Banyak orang suka makan tahu tempe tapi nggak tahu diri. Apa bedanya tahu tempe dengan tahu diri? Tahu tempe itu makanan enak untuk hidup yang sehat, sementara tahu diri cara enak untuk hidup yang sehat. Oh mohon maaf, tahu tempe makanan enak untuk hidup yang sehat, tahu diri cara sehat untuk hidup yang enak. Maka tahu tempe is good, tahu diri is better. Lah, banyak orang nggak tahu diri gitu. Termasuk ketika kemudian dia goblok, posisinya di dalam berbangsa dan bernegara. Pak Afif,
Orasi ini kan saya buat awal pandemi. Solusi dari kegalauan orang bagaimana mendapatkan kajian. Awal-awal pandemi, banyak orang begitu benci kepada pemerintah. Kenapa? Karena menganggap pemerintah itu tidak bertanggung jawab. Maka kemudian saya membuat gerakan moderasi beragama. Beragama dan bernegara secara happy dan menyenangkan. Ini berangkat dari apa? Dari creativity. Maka saya bilang, jika kamu terlahir tidak menjadi orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Kreativitas saya muncul. Saya buat acara ini di kafe-kafe. Puncaknya adalah tanggal 10 Juni kemarin saya diundang sama Presiden di acara Hutmas HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya waktu itu diminta oleh Presiden untuk berbicara ekonomi berkah. Sama Pas Pampres saya hanya dikasih waktu 8 menit. Gus Miftah izin, waktu Presiden mepet. Gus Miftah ceramah 8 menit. Saya jawab, enggak masalah, mau panjang mau pendek, jatahnya sama. Amplopnya sama. Akhirnya saya ceramah 8 menit. Begitu selesai ceramah, Presiden panggil saya. Gus Miftah bantu saya. Perintah Presiden, tolong amplifikasi orasi kebangsaan Gus Miftah di kampus, di sekolahan, dan pada masyarakat. Datang kepada mereka, sampaikan bahwa beragama dan bernegara itu happy dan menyenangkan. Jangan kemudian kita mengkampanyekan ketakutan-ketakutan. Saya bilang kalau kita ngomong soal kebangsaan sedikit ya anak-anak, jadilah orang yang cerdas. Kenapa kita harus bangga dengan bangsa Indonesia, Pak Afif? Dulu kita tahu, kalau orang Jaya Sakti, orang Indonesia, orang Lampung pengen keluar negeri, salah satu tujuannya mana? Malaysia. Menjadi TKI dan TKW di Malaysia. Karena menganggap Malaysia lebih makmur dibandingkan Indonesia. Anda coba sekarang lihat, Malaysia bangkrut. Indonesia menjadi salah satu negara ekonominya paling kuat di Asia. Malaysia bangkrut. Dulu kita sering apa? Membanggakan seorang presiden dari Turki. Namanya siapa? Erdogan. Karena dianggap presiden yang sangat Islami. Anda tahu, Turki sekarang bangkrut. Penanganan COVID-19. Mungkin setahun yang lalu ketika saya datang ke sini, mohon maaf, lagi lama-lamanya vaksin. Begitu banyak orang yang menolak vaksin. Anda tahu, sekarang Indonesia mencatatkan diri sebagai negara Asia terbaik menangani COVID-19. Kebodohan kita ketika kita tidak tahu diri, mohon maaf, menjadikan kebodohan-kebodohan itu tidak tahu diri, sehingga tidak pernah mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemimpin. Ini bagi saya sebuah kebodohan. Coba Anda lihat, dulu muncul vaksin, muncul COVID pertama kali, orang rame-rame mengkritik pemerintah nggak bertanggung jawab. Pemerintah ngasih BLT, bantuan langsung telas. Lucunya orang Jaya Sakti, BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Sing di mobil yo ngaku miskin. Muncul lagi BLT untuk UMKM, semua ngaku pengusaha kecil. Makanya saya bilang, kok sekali-kali Pak Presiden bikin BLT untuk orang gila. Pertanyaannya, apakah orang-orang itu juga ngaku gila? Nah, maka kalau saya ditanya, apa penyebab salah satu radikalisme? Radikalisme salah satu penyebabnya adalah kebencian yang berlebihan kepada pemimpin. Itu adalah merupakan pintu radikalisme. Maka yang ingin saya sampaikan sebelum kita tanya jawab, yang pertama, jadilah orang yang alimun amilun, atau yang kedua, jahilun muta'alimun. Kemudian di era 5.0 ini, 4 hal yang harus kamu miliki. Yang pertama adalah creativity, jadilah pribadi yang kreatif. Kemudian yang kedua apa? Critical thinking. Orang yang mempunyai pikiran kritis, melihat peluang dalam masalah. Yang ketiga, collaboration. Kita nggak bisa hidup sendiri, Mas Afif. Harus bareng-bareng. Toh agama mengajarkan afdalul amali bil jamaah. Saya bilang, Sunan Kalijogo yang hebat bangun Masjid Demak, dia melibatkan semua wali. Padahal Masjid Demak itu proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau dibangun oleh Kalijogo pasti jadi. Tapi kenapa dia melibatkan wali yang lain? Karena dia mengajarkan untuk kita collaboration. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi, pakai celana dalam di luar. Yang paling goblok siapa? Kita. Tahu orang goblok, kenapa ditonton? Jangan kayak Superman, bro. Kemudian yang keempat adalah communication. Saya bilang, sumber daya pesantren di Indonesia yang alim seperti Gus Baha itu banyak.
Tapi persoalannya di mana? Terkendala di bahasa komunikasi. Maka demi Allah, demi Rasulullah, ketika saya ditanya, Gus Miftah kok bisa ceramah? Itu belajarnya di mana? Saya jawab, Muhadharah Bustanul Ulum. Nah persoalannya gue diajak muhadharah diwenehi tugas malah memedase. Malah bolos sih. Saya ini produk muhadharah yuk. Gitu loh. Coba. Saya dulu seneng banget kalau yang bertugas sebagai pembawa pidato. Minta seneng banget. Gue malah mikir, aduh aku meneh. Ini masalah ini. Begitu dapat tugas takallum bil lughatil arabiyyah, waduh. Mumet meneh. Saya dulu memang yang paling gak suka kalau dapat tugas membaca puisi. Wah, itu paling saya stres dulu ya. Mumet saya. Begitu saya puisi paling cuma satu, bawa korek api, ces, ditiup, mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya dulu ingat pas apa yang Bustanul Ulum gabung Tanjung Jaya, gabung Kota Baru, kemudian bikin acara bareng, itu namanya apa? Bukan, yang acara gede itu loh, setiap tahun sekali. Kalau dulu namanya apa? Apa? Apa-apa ta'aruf, apa-apa itu kan biasanya dari Bustanul Ulum tugasnya ceramahnya ini. Terus kemudian deklamasi bahasa itu apa namanya itu? Itu macam-macam kayak gitu. Saya dulu ingat betul diboncengin Pak Said. Ada Pak Said ya? Diboncengin Pak Said dari rumah setelah dari kandang. Kan dulu tugas saya membantu Pak Said ngurusi kandangnya ayah. Lah kalau yang bantu saya ngambil telur Mas Afif. Ini dulu Mas Afif bertugas ngambil telur. Kalau orang ya ini bakal telek lah kira-kira gitu. Saya diboncengin Pak Said untuk tampil di Tanjung Jaya. Bagaimana kemudian saya bangga banget. Terus kemudian setiap Ramadan dulu kita punya program namanya apa Pak? Safari Ramadan. Ketika saya dibonceng Pak Badar ke salah satu daerah di Teluk Cukup, ayo gue barengan. Itu rasanya bangga. Dan ternyata itulah yang kemudian menjadi inspirasi bagi saya. Bahwa saya bisa ngomong gitu. Makanya kelemahan kita itu apa? Di bahasa komunikasi. Dan komunikasi kamu di Bustanul Ulum itu bisa diasah melalui muhadharah. Di tempat lain namanya khitbah. Nah, malah susah ya Pak. Ayo gue ceramah esok. Waduh, modern ceramah apa ya? Yang perlu kamu lakukan apa? Yes we can, kita bisa. Jangan takut. Sing mau medeni apa itu? Kalau persoalan konten, persoalan nantilah. Yakin, yang penting muncul keberanian dulu. Coba. Pertama kali saya diundang untuk ceramah di hadapan presiden. Dengan tekanan yang begitu ketat dari Pas Pampres. Pas Pampres datang mengatur begini. Udah akhirnya pertemuan pertama selesai. Begitu undangan berikutnya, nasihat pernikahan Atta Aurel. Kalian lihat, waktu itu saya habis kena COVID. Saya harus di PCR sama 3 kali. Hidung saya rasanya sudah tidak perawan lagi, bahkan janda mungkin. Sogak. Begitu saya mau ceramah kurang 1 jam di hadapan presiden, tekanan dari Pas Pampres. Gak boleh begini. Dasarnya saya orang mursal, saya bilang, Pak Pas Pampres, kampen ini usah terlalu banyak ngatur dengan konten saya. Kalau memang sampai lebih hebat dibandingkan saya, yang disuruh ceramah sampean bukan saya. Menang Pas Pampres. Lah kita tahu lah Mas Habib, likuli makol makom, walikuli makom makol. Saya paham betul bagaimana saya harus ceramah di hadapan presiden dan di hadapan jamaah umum. Haulnya Mbak Wahab Hasbullah yang bikin lagu Hubul Waton Minal Iman, ya alal waton, yang diminta ceramah saya sudah menolak. Pengurus pondok datang, pokoknya yang harus ceramah haulnya Mbak Wahab Gus Miftah. Yang datang siapa? Presiden Jokowi, Gubernur Khofifah, Ketua Umum PBNU waktu itu Pak Said Agil Sirot, Ketua PBNU Jawa Timur Pak Mustamar Marzuki, dan seluruh kiai-kiai di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah kumpul jadi satu. Saya bilang, enggak lah, enggak enak saya sama yang lain. Enggak, ini duriah mintanya Gus Miftah. Pak Jokowi sambutan 5 menit, PBNU 5 menit, Bu Khofifah 5 menit, Pak Mustamar 5 menit. Saya diminta ceramah 1 jam.
Karena saya tahu di hadapan presiden dan orang yang terhormat, ya mohon maaf bahasa saya keren, halus, gak misuh sama sekali. Selesai pengajian, saya dimarahi sama Kiai Hasid, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, yang pondoknya Mbah Wahab. Gus Miftah, Kiai, kulo gelo kali jenengan, saya marah sama sampean. Kenapa Kiai? Masa ceramah 1 jam belas gak misuh, gak asik katanya. Bukan kok saya nggak bisa ngomong halus, Duk. Saya itu bisa. Mbah Yaidah, pengasuh pondok pelosok, kemarin haulnya Gusmi dan kawan-kawan dan kiai-kiai yang lain. Reneo, siap Kiai. Akhirnya saya sowan ke pelosok. Kowe iki tetep menjadi kamu, jangan seperti yang lain. NU ki butuh kaya awakmu. Kowe dianggap wong misuh ora apa-apa. Lho ngaku sing kiai yang bendina seneng ngrungokke misuhmu kok. Mbah Dimyati Rois yang kemarin meninggal, yang saya menggali liang lahatnya, kulla yaum everyday beliau melihat YouTube saya. Malam beliau meninggal jam 1 malam Jumat, yang beliau meninggal tahu harinya. Sebelum meninggal beliau bertanya, iki kapan malam Jumat? Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah bahkan meninggal sekalipun dia tahu kapan mau meninggal. Sorenya jam 5 masih nonton YouTube saya. Cek nonton YouTube Gus Miftah dhisik, jam 1 malam beliau meninggal. Pak sama Gus Alam putranya kadang-kadang digodain. Bah diganti ya, diganti ceramahnya Gus Bahak. Apa bilang Mbah Dim? Ojo diganti Gus Bahak. Lah nopo Bah? Lah kaya Gus Bahak aku wis iso, lah miso kaya Gus Miftah aku ra iso. Artinya apa? Kita semuanya punya karakter masing-masing. Pupuklah karakter itu selama kamu masih berada di Bustanul Ulum, sehingga berproses dengan cara yang baik. Ingat, orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tetapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Saya yakin Bustanul Ulum tempat yang istimewa untuk belajar. Kita masuk tanya jawab, sebelumnya selamatan dulu yuk. Nyanyi dulu yuk, Mas yuk. Bisa nggak? Ini band apa ini? Astagfirullah band. Ayo, silakan bertanya. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Yang tanya tak kasih kaos, tak kasih uang. Atau saya yang bertanya? Hah? Ini kaosnya nanti dari Pertamina. Kebetulan saya di-endorse oleh 6 BUMN untuk keliling ke Indonesia. Gosek sabar, tang-tang wae. Satu lagu yang hari ini menjadi viral dan kontroversi judulnya Joko Tingkir. Saya ditanya kemarin, nanti sore saya janjian sama wartawan di Hotel Raffles di Jakarta, mau bertanya tentang lagu Joko Tingkir. Saya ditanya, Gus, pendapat Gus tentang lagu Joko Tingkir yang lagi viral. Saya bilang gak ada masalah. Saya justru bersyukur gara-gara ada lagu Joko Tingkir itu orang penasaran dengan Joko Tingkir. Tapi itu kan isinya menghina Joko Tingkir. Coba dilihat penghinaannya di mana. Lah itu Joko Tingkir mau bedawet. Lah Joko Tingkir mau minum dawet, mau minum kopi, mau minum degan, mbok yo mentol. Biasa-biasa saja itu. Wong kok kagetan, ya diambil baiknya saja. Joko Tingkir ngombe dawet, ratau dikir endase mumet. Ngombe dawet dicampur tekan daripada mumet, ayo solawatan. Ayo kowe malah galau le. Tuku bawang kleru mrijo wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Kondisi kamu jangan terlalu bersemangat, amplopmu nggak jelas. Tuku bawang kleru mrijo wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline budhek sing disayang matane. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, okeh rondo jalodi. Santai wae
kitab kuning kitab santri, tahu tempe menu mendoan, ayo kabeh sing sregep ngaji, tak usahlah kelingan mantan. Ele selawatan nih, sallu ala Nabi Muhammad. Tapi syairnya akan saya ganti syair NKN. Saya mengubah syairnya syair-syair yang isinya tentang mencintai negeri ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak-anak sekalian, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Maka jadilah pribadi yang jujur. Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hal yang paling penting adalah jangan berhenti untuk bertanya. Kesalahan kita itu satu, merasa sok pintar sehingga kita tidak mau bertanya. Jangan pernah menyalahkan orang lain dalam kehidupanmu. Orang baik membuatmu bahagia, orang jahat membuatmu belajar, orang yang terbaik membuatmu mengingatnya. Saya berharap apapun yang kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan, sehingga kemudian apa? Pada akhirnya Allah yang akan menentukan. Sekali lagi saya sampaikan, orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan, tapi orang yang berhenti belajar hanya akan menjadi pemilik masa lalu. Itulah alasan kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar dibandingkan kaca spion, karena jawabannya adalah karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya. Teruslah bermimpi. Kalau orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Mungkin itu Pak Afif yang dapat saya sampaikan. Saya sebenarnya pengen makan bareng-bareng sama guru, tapi karena saya nggak ada waktu, saya mentraktir guru-guru. Saya tinggali uang untuk makan bersama mereka, tapi saya nggak ikut. Saya pengen traktir Pak Guru 25 juta. Untuk Pak Guru. Untuk Pak Guru dulu saja. Mohon maaf Pak Guru, mohon izin saya pengen bareng-bareng dahar kembul sama Bapak Ibu, tapi karena saya harus ada acara Jakarta sore hari ini, tidak ada yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu. Mohon doanya saja untuk saya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.